Thank you for the happiest year of my life. Pesan pertama naik HR, Jos pelayanannya, krunya ramah, insya Allah, amin, istiqomah. Om, manajemen Haryanto kayak apa? Waduh, itu pertanyaan yang gak mungkin bisa dijawab dalam waktu singkat itu. Ridho Hari Subakti, Mas Rian pengen belajar banyak nih sama Mas Rian karena PO ku sedang kurang baik. Aduh, ketemu, ayo konsultasi. Banyak kok teman-teman yang sering konsultasi sama aku. Tapi kalau lewat live gini nggak bisa. Pernah ke Korea atau Mas? Aku nih pecinta barang gratisan yo Mas. Jadi kalau dapat tiket gratisan kemana aja aku jalan. Emang nggak mungkin lah Om. Gua tuh bukan tipikal orang yang suka ngambur-ngamburin uang yo. Tapi kalau mau ada yang mengajak, ayo. Kelasnya gua ke Bali aja sama keluarga baru kemarin tuh seumur hidup 15 tahun sama anak istri. Aku nih bukan orang yang tipikal yang suka ngambur-ngamburin uang buat wisata-wisata kemana. Jadi kalau aku lagi keluar negeri itu berarti lagi dapat gratisan dah. Amin. Salam lagi Mas Ren, salam lagi dari Sidoarjo Jatim. Waalaikumsalam. Mas ada rencana buat bus di karoseri lain belum? Kalau menaikkan paket di pinggir jalan bagaimana Mas? Yang jadi masalah itu bukan naikinnya dari mana, tapi kapasitasnya. Kalau overload sampai ganggu barang penumpang, kita sadar kok kalau mereka itu butuh pendapatan tambahan. Dan aku udah ikhlasin tuh bagasi buat mereka yang kanan. Tapi kalau sampai yang sebelah kiri diisi, kadang barang penumpang sampai naik ke atas, itu kalau ketahuan aku tak keluarin langsung. Ibaratnya apa ya? Orang udah dikasih hati, masih ngerogoh rempelo, masih ngerogoh ginjal dan lain-lain. Karena kan itu dampaknya buruk buat penumpang. Mas mohon diajarin bagaimana manajemen menyikapi ketika ada bus yang laka, apakah ketika ada bus nggak cuma laka, semua. Kalian bayangin ya, 4.185 bis yang jalan perjalanan dalam 1 bulan Januari kemarin. Apa kalian pikir 4.185 itu dikit? Terus apa kalian yakin kalau 4.185 itu bakal semuanya lancar? Nggak mungkin, mustahil. Pasti ada yang rusak di jalan, ada yang kecelakaan, ada yang trouble ini, trouble itu. Jadi ketika manajemen transportasi dihadapkan dengan faktor X seperti itu, satu yang harus dimiliki oleh pengusaha, kesadaran. Kalau kamu nggak pengen ada masalah bismu di jalan, jangan dijalanin, taruh di garasi, rudungin. Jadi begitu ada masalah di jalan, maka prioritas utama itu penumpang. Nih dengerin. Jadi kalau PO Haryanto itu, kalau ada masalah di jalan, prioritas utamanya penumpang. Bis bisa dijalanin apa enggak? Kalau nggak bisa berarti harus siapin armada pengganti. Karena penumpang prioritas, satu selamat, kedua meneruskan perjalanan. Terus kedua kru. Kalau ketiga bis mah barang mati Mas. Nggak dipikir lah. Mau rusak, mau hancur, mau kebakar, mau apa, nggak bakal sedih aja Haryanto. Marah juga enggak. Karena yang paling penting buat kita prioritas itu penumpangnya dan krunya. Jadi manajemen musibah, manajemen faktor X yang perlu dipelajari dari situ itu bukan bagaimana cara penanganannya sebenarnya, tapi kesadaran diri pengusahanya. Introspeksi diri aja, apa yang salah sama diri kita. Oh ya mungkin aku kurang ingetin anak-anak masalah speed. Oh ya mungkin ada sesuatu yang Allah nggak begitu suka sama jalan perusahaanku saat ini. Bisa juga kan itu jadi sarana Allah buat negur kita juga bisa, ya kan? Doanya Om harap mangkat Purwantoro Bekasi, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mas kalau laka apakah kru diklaim perbaikan 100%? Nggak ada klaim di Haryanto. Coba tanya supir Haryanto, ada klaim nggak? Nggak ada klaim. Om HR punya invest nggak? HR punya invest maksudnya? Apakah semua bus Haryanto diansuransikan Mas? Nggak ada PO bus yang menggunakan asuransi. Dulu cuman PO Nusantara aja yang gunain asuransi, Allianz.
Mas PT HMI nggak pernah pakai bank kah karena takut riba? Keren banget. Kata siapa? Semua ulama sepakat soal riba, tapi nggak semua ulama sepakat bahwasanya bank adalah produk riba. Kata siapa? Pak Haji pakai bank, aku pakai bank semua. Jadi kalau kamu anti bank ya silahkan, tapi kalau kamu nggak anti bank, karena ada ulama yang kita ikuti. Kan tugasnya tolabul ilmi itu taklid, ya kan? Sekarang orang gampang banget bahas riba, bang riba, ini riba. Padahal kalau kalian mau tahu riba itu, kalau kalian emang mau keras-kerasan pakai riba, saksinya ikut dosa, ya kan? Yang mendukung ikut dosa juga, yang melakukan ikut dosa, yang menyaksikan ikut dosa, yang nyatet ikut dosa. HP yang lu pakai buat ngetik soal riba ini tadi ini bukan produk bank, pabriknya nggak gunain bank. Itu loh. TV yang setiap hari lu tonton, Toshiba kayak, Sony kayak, apa Panasonic kayak apa kayak, emang mereka nggak ada kaitannya sama bank. Jadi kalau kalian memang keras soal itu silakan, tapi jangan menjudge yang lain juga salah, jangan juga, karena ada ulama-ulama lain yang nggak sepakat soal itu. Mas, aku punya tiket 9 buah, apa ada program tiket tukar tiket gratis 10? Kalau bus habis laka ketahan polisi, apa busnya urunan kru? Urunan kru ngapain? Ya perusahaan lah, gitu. UAS pernah bikin statement soal utang bank, kan aku tadi udah bilang, semua ulama sepakat soal riba, tapi nggak semua ulama sepakat bahwasanya bank adalah produk riba. Tolong dicamkan kata-kata itu dengan baik. Kamu coba denger pengajiannya Gus Baha atau Mbah Maimun atau mungkin Gus Dur atau ulama-ulama NU lain yang soal memperbolehkan berurusan dengan bank, menggunakan produk-produk dari bank. Jadi kalau kalian ngerasa bukan ulama, kita cuman sekedar tolabul ilmi, orang yang belajar, kalian punya kemudahan dari Allah untuk taklid, mengikuti kaul ulama mana yang kalian yakini bahwa itu benar, tanpa harus menyalahkan ulama lain yang tidak sepaham. Karena orang-orang yang baru belajar agama ini kebanyakan sombong. Tahu sombong? Ngerasa denger dari si A terus udah nganggep si B itu udah busuk udah. Padahal sama-sama. Makanya kalau di pondok yang pertama kali dipelajari itu kitab itu pasti akhlak, ta'lim muta'alim. Adabnya orang belajar sama mengajar. Tuh, dengerin. Kadang orang kalau baru ngaji sekali, 2 kali, 3 kali udah gayanya udah nggak karu-karuan. Nyalain orang terus kerjaannya. Itu pernah saya alami dulu waktu pertama kali aku mondok. Bawaannya penyalain orang terus. Tapi semakin dewasa semakin bijak. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi rahmat buat alam semesta. Jadi khilafnya ulama itu rahmat, berkah buat kita. Jangan dijadikan ajang caci memaki. Mas Rian, jika sedang di Tangerang kabari saya, Mas. Mampir makan minum di kedai Abuya Cipondoh saya. Insya Allah. Ntar pas lagi Tangerang kalau kita ada jodoh komen-komenan diingetin lagi. Mondok dulu di mana, Mas? Aku di Al-Falah Ploso Mojo Kediri. 5 tahun aku di sana. 5 tahunan.